Apa yang leluhur suruh jaga, orang ada di sini menjaga ini mata air. Tuhan beserta orang berani dan rendah hati. Ya, Tuhan beserta orang-orang berani dan rendah hati. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Cepat. Yes. Tegap. Yes. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada Tuan Merah Putih. Hormat. Hiduplah Indonesia Raya. Yes. Cerita kata Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Pelaksanaan dalam perwujudan perwakilan. Dalam perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta upacara diserahkan. Untuk Barat. Kita ditempus. Makasih banyak. Para satria, makasih banyak. Teman-teman semua, makasih banyak. Kita masih muda, masih banyak. Yang lebih tua, yang lebih paham dari kita. Terlebih rekan-rekan SKP Asmut yang ada di sini, yang support ke orang. Nona panjang-panjang untuk kuliah,
Kita minta kepalkan tangan kiri tanda perlawanan. Angkat tinggi-tinggi dan teriak, geser jalan tol. Sekali lagi kepalkan tangan kiri kita tanda perlawanan. Geser jalan tol. Terima banyak. Orang paham tadi orang Indonesia Raya manis dan mendengar bahwa tidak ada satu kata pun untuk tidak mendukung program pemerintah. Tapi orang ada di sini untuk menyelamatkan mata air udang. Karena orang dipisahkan oleh anak cucu untuk menjaga mata air udang. Setuju? Geser jalan tol. Terima kasih. Siap, gerak. Pembacaan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan serta dengan diwujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Ada ikrar. Cuma dia di luar aja. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara. Bisa baca ya? Tuhan beserta orang berani dan rendah hati. Kepada ahli ujian ini. Ya, orang ada ahli ini. Bagaimana Bung Viko Sibi? Nah, masa YouTube kita
orang masuk di kegiatan bersih air hujan. Yang heboh. Pesan-pesan ada? Hanya satu kata, tidak lebih. Geser jalan tol. Dari Harga mati. Tuhan beserta orang berani dan rendah hati. Amin. Bagi yang muda-muda, lanjutkan tongkat estafet. Pengibar bendera. Geser jalan tol. Nanda, keluar. Keluar. Tunggu-tunggu tuh topi. Kumpul di sini dan kita pikir orang satu suara semua. Yang tidak ada yang punya keinginan lain selain menjaga mata air Ujang. Kenapa? Kalau kita takut kita pe anak-anak cucu-cucu nantinya kutuk kita. Terkutuk tapi orang tua dulu. Napa sekarang orang habis air gitu. Itu dia yang kita paling takut. Dan orang mesti sepakat bahwa orang ada di sini adalah bukan generasi yang berkhianat pada leluhur. Setuju toh? Bukan generasi, inilah generasi yang tidak pernah berkhianat pada leluhur. Apa yang leluhur suruh jaga, orang ada di sini menjaga ini mata air. Tuhan beserta orang berani dan rendah hati. Ya, Tuhan beserta orang-orang berani dan rendah hati. Sekedar mengenai air Ujang ini dia sementara gerakan ini sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu. Cuman orang belum punya pola. Tapi ini orang so bersama, so banyak orang, makasih banyak FKPA Sulut secara Sulawesi Utara bisa bergabung bersama-sama dengan orang di sini. Mohon titipan ketua untuk nantinya ini bisa dibicarakan dalam forum yang lebih besar demi keberlangsungan ini mata air. Sejarah kenapa jalan tol ini dia ada, kita dan teman-teman yang lain sempat investigasi. Ini masih hutan lebat. Malah dulu itu ketika orang datang di sini dapat lihat sore tengah hari. Karena kanopi pohon sobaku sambung. Tapi apa yang jadi sekarang bisa jadi terang begini. Tapi toh tetap seperti masih sejuk-sejuk. Sama dengan Wesley bilang, orangnya tidak pernah menolak pembangunan jalan tol. Orang cuma minta geser. Jujur dari kita hati yang paling dalam, kita so nyaman ikut jalan tol. Tapi minta maaf kita pecinta ada di air Ujang. Ada lagu kan kita. Antara nyaman dan cinta, betul kita nyaman dengan jalan tol, tapi kita pecinta masih di air Ujang. 4 tahun lalu pembebasan ini dilakukan oleh pihak jalan tol, lewat uang negara. Kenapa kita bilang uang negara? Karena ini satu-satunya jalan tol di Indonesia yang bebannya ada di APBD. APBD itu dia adalah anggaran pendapatan belanja daerah. Di situ ada pajak torang semua. Torang kasedoi di APBD for pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 21 miliar, pemerintah Kota Bitung kalau tidak salah 6 miliar. Minut ada juga, Manado ada juga. Karena ini melintasi 3 daerah ini. Jadi torang sendiri so bersumbangsi terhadap kerusakan ini. Namun waktu itu kan torang ingin tahu. Yang kedua, 2007 pemetaan pemerintah Kota Bitung di mana batas wilayah, batas kelurahan melewati sungai dan jalan. Tahun 2007 itu air Ujang lepas dari Danau Udu secara pemerintahan.
secara pemerintahan lepas dari Danau Udu. Lah, karena membatasi jalan, air hujan masuk ke Girian Permai. Dan 4 tahun lalu dilakukan pembebasan. Dilakukan pembebasan tidak berkoordinasi dengan pemerintah Danau Udu yang merupakan masyarakat yang menjaga mata air ini dia dan hutan di sini. Sama itu orang Danau Udu, jadi dia tahu sekali bagaimana dulu. Jangankan potong pohon, coba lihat ini pohon, trekong besar. Kalau dia di hutan lindung, kalau dia di hutan cagar alam, kita percaya so habis ini. Kenapa? Ya, satu, dekat dengan akses jalan. Tapi ini bisa besar seperti ini karena dijaga oleh kutukan, karena dijaga oleh alat. Sementara cagar alam, Tan Koko dan saudara dijaga dengan senjata, toh habis juga gitu. Ini cuma dijaga dengan kutukan, sementara di atas dia so pakai AK-47 so. Dan ini nggak pernah terbakar. Yang ketiga, lepas ke sana pihak jalan tol melapor ke pemerintah Kelurahan Girian Permai dan dilakukanlah survei. Ketika dilakukan survei, karena kanopi ini dia sangat dekat, dorang soalnya nak turun. Dorang soalnya turun, dorang kurang pakai drone. Ada tuh pesawat kecil itu dia. Kon dorang saya sambung. Nah, 2 tahun lalu, orang semua bongkar bahwa ada mata air di sini. Terjadilah adendum. Adendum itu kepada berbahasa pemerintah. Pertama sudah salah, mesti kasih benar dan adendum. So mesti ada perjanjian. Maka itu lagi adendum. Perubahan dokumen perencanaan dirubah lagi karena ada mata air. Karena harus ada rekomtek, namanya rekomendasi teknik. Itu dia dikeluarkan oleh Balai Wilayah Sungai. Ini dia Pak, Balai Wilayah Sungai dengan Jasa Marga, satu keluarga beda kamar. Jasa Marga merusak, Balai Wilayah Sungai menjaga, sehingga lahirlah rekomtek. Dan harusnya ketika ada rekomtek, ada pembicaraan antara masyarakat dan pemerintah. Tapi itu pun dicueki. Nah, sekarang jalan tol Trongsolia so dekat. Kenapa ini belum tersambung? Karena orang semua masih bersependapat untuk tetap menjaga ini dia. Tapi tanggal berapa itu dok? Bulan Juni lalu ada pembicaraan. Menteri datang bilang dia akan geser. Siapa ada di situ? Siapa ada? Waktu menteri datang ada toh? Ada yang masih ada. Bulan Maret. Ican tanggal 1 Maret. Ican masih ada. Saksi-saksi yang menteri yang bilang geser. Kita mesti mau bilang pembicaraan itu dia, dorang nggak geser ini jalan, dong cuma geser DP tiang. Kebayang nggak saudara-saudara ketika ini jalan dia, ini air hujan ini dia, jalan lewat, tong dalam 1000 tahun digunakan dengan kontainer lewat. Mau jadi apa ini? Sementara orang bisa saksikan itu batu-batu lepas. Nah intinya orang sekarang berpegang pada keinginan menteri untuk menggeser. Sampai di situ jangan semua tahu bahwa ngamu paham semua kamu. Oke, kalau paham, kepalkan tangan kiri kita sebagai lambang perlawanan. Geser jalan tol. 1, 2, 3. Geser jalan tol. Geser jalan tol. Ayo silakan. Sungai dilestarikan. Makasih banyak. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan bersama orang-orang berani serta gerak-gerak. Amin. Inggrisin ya.
Cuma merah putih, mau taruhnya ada spanduk lain. Tiga empat tiga C, motor paling bersih ini aja. Hari apa ini? Rabu. Lah sudah turun dari situ. Fungsi span begini tarik beneran. Iya, maksudnya tali kan turun tarik begini. Itu kayu di atas. Punya ada kayu di situ. Kamu gabung dari mana, Mar? Lupa meriang gitu. Teman-teman kita jaga jarak, pakai masker nih, jangan lupa. Kalau nyara doi usah bikin jalan. Jasa marga jalan tol. Buat TikTok Jo. Ada. Iya ada. Geser apa? Geser portal dari Batu Putih.
Ada pesan-pesan? Pesan-pesan kami hanya minta geser air hujan dari tol. Gitu. Ya, geser air hujan dari tol. Jadi bukan tolnya yang digeser, air hujannya yang digeser, Pak. Saya tahu balik, Pak. Wah. Epang saya wawancara ini cuma fokus ini. Bukannya geser jalan tol dari hujan, Bang. Randy, kita pi bos. Air hujan yang geser. Karena ini air hujan ini ada di tol. Jadi harus dia yang berpikir. Sampai sini kalian paham? Nah, itu. Hah? Sebentar minuman encong-encong. Siap. Jadi logikanya begini, Roma. Ya. Pak bikin jalan, Ah. kok nggak ada sesuatu yang menghalangi, otomatis yang menghalangi itu harus digeser, toh. Jadi logikanya di sini air hujan yang harus Atau bapak saja yang saya geser. Perwakilan dari Batu Putih bagaimana? Perwakilan dari Batu Putih bagaimana? Sama dengan Abi, tetap sama. Geser? Geser air hujan. Kalau dari Batu Putih tetap geser semua karena Batu Putih masuk tol. orang dong kita kita dekat sini. Iya, Batu Putih pindah ke tol. Batu Putih bisa ke tol dan. Oh, sepeda per royalti lagi. Supaya cepat buka ya, nak. Atau tambang tuh geser ke Batu Putih? Tambang tuh yang geser ke Batu Putih. Itu deh kan. Dari media TVRI bagaimana? Nanti juga Menteri Basuki karena sumpah janji dan. Aduh, jangan. Orang kasih nama di bawah itu dia Jembatan Basuki. Kalau dia nggak bisa geser, ganti Basuki Oh. karena dia sumpah janji mau geser. Sedangkan di rumah kena jalan tol lagi, Pak. Nah, beresiko kan dapat adui dia. Coba dia yang sana. Enggak. Ada. Ini cuma Kalau salah kak kamu bagi tuh yang bikin viral ke TikTok sana. Pakai kaos kuning. Habis doi kok bikin jalan. jadi ada dua kubu di sini. Jadi ada dua kubu di sini. Berhasil dan Nah, kubu yang mengkampanyekan menggeser tol dari mata air hujan. Nah, kubu kami air hujan yang digeser dari tol. Itu. Jadi dua kubu di sini. Tapi tetap sejalan. oh, Itu tujuannya. Jadi pergerakan ini menggeser air hujan dari tol nggak penting-penting sama amat. dengan kaki dan ada kanan ada kiri dan Nah. tapi sejalan dan Iya, jalan. sejalan. Sebenarnya pergerakan ini nggak penting-penting amat. Tapi tuh orang ikut. Biar ada ini dan supaya ada gerakan lagi tuh orang. Supaya bilang ada gerakan. Geser. Sama-sama Nah, geser. Geser. Intinya geser. Kita geser menteri. Kalau jangan dengar mereka. Menteri kok bagus padahal. Iya. Berapa so janji Kang? Oke, apa? Jasa marga sih yang Maret 2020. ya. Bagaimana tanggapan dari Ah, ini tuh kubu sebelah. kubu sebelah? Apa ini? Geser jalan tol dari air hujan. Ya, gimana? Kubu sebelah. Orang kubu sebelah lagi. Kubu apa ini? Dari kubu sebelah udah bilang geser air hujan dari jalan tol. Nah, orang Kalau ini jalan tol dari air hujan. Karena mau upload di channel toh, Iya. teman-teman perlu mau buka internet, lihat berita tentang jalan tol ataupun tentang air hujan. Ada berita yang memuat bahwa proyek jalan tol ini menggunakan APBN dan APBD. Kalau dia menggunakan APBD berarti ada permainan kotor sementara bermain. Itu APBN dan APBD digunakan untuk pembebasan lahan tol. Di Bitung paling banyak masalah soal pembebasan lahan. Padahal
Presiden sendiri yang bilang ini bukan lagi ganti rugi, Ganti untung. diganti namanya menjadi ganti untung. Jadi kalau ada pemerintah menganggap pembebasan lahan itu merugikan, kalian mengkhianati perkataan Jokowi. Kalau ada doi jangan bikin jalan tol. Sah. Cuma itu Pak, Iya, tidak ada kata tambahan lain. pokoknya Yang sesuai itu sampai hashtag. semua yang terlibat di jalan tol ini, orang cuma minta geser, nyanda lain. Save Air Ujang. Kalau ngoninya mampu geser, nanti itu orang yang geser. Save Air Ujang. TP Rujang. Geser jalan tol ke arah selatan sesuai Menteri Bas sudah bilang. Oke. Sesuai nama jembatan juga turun nama. Turun dua yang senama itu. Kalau pernah boleh. Mana tahu Pak pembina upacara? Peserta upacara juga gitu. Bung Ferdi, pengadilan. Itu kantor di atas itu. Mana? Pembina ngana. Pembina. Pembina apa yang mau disampaikan? Jadi ada pesan-pesan Pak. Geser jalan tol dari air hujan. Do you speak English? Mau. Setelah melihat ini dia di sini, mungkin ada sepatah dua kata. Oke, dari kami yang pegiat pecinta alam. Tunggu. Rekam. Habis baterai. Jadi dari Itu sebentar. Forum Komunikasi Pecinta Alam Sulawesi Utara dan berbagai komponen pecinta alam di Sulawesi Utara yang ada sekarang, keberadaan dari air ujang ini sebetulnya cukup harus dipertahankan dan harus diselamatkan. Karena apa? Ini adalah salah satunya sumber mata air pertama, kedua sebagai cagar budaya, karena ini mempunyai sejarah sendiri, cerita sejarah sendiri dan nilai budaya yang sangat tinggi sebenarnya ada di sini. Dan ini masuk dalam wilayah wilayah adat Danau Udu. Jadi sebetulnya kalau bagi saya ini harus pembangunan jalan tol akan diadakan di tempat ini harus segera digeser, karena keberadaan lokasi ini sangat penting, sangat bernilai sejarah, bernilai budaya dan bernilai ekologis. Maksudnya bernilai ekologis, maksudnya ini menjadi sumber mata air. Dan mungkin keberadaan sumber mata air yang ada di Kota Bitung ini tinggal beberapa, salah satunya adalah air ujang ini. Jadi mau tidak mau harus dipertahankan dari segala sisi, mau secara ekologi, secara budaya ini wajib dan harus dipertahankan. Jadi kami sendiri dari Forum Komunikasi Pecinta Alam Sulawesi Utara menyerukan agar pembangunan jalan tol itu segera dipindahkan tempatnya, digeser dari lokasi yang ada sekarang. Untuk jasa marga, Ini dia dulu ada ini ada 1.300 sekian pelanggan dulu. Tapi karena berkurangnya debit air, sehingga yang lain memutuskan nggak usah lagi. Jadi tinggal 800 kakak di sini. Namun per harinya ada 50.
yang lakukan cuci baju ambil air di sini. Ya, yang non pam ya non pam. Ya, jadi 1 bulan ada sekitar 2.000-an kunjungan ke sini. Ditambah dengan 800 kaca. Jangan tahu. Kita selain deh. Jadi itu dia yang bikin juga orang memang kenapa harus bertanya harus diselamatkan. Apalagi dari sisi budaya memang jadi suatu pakai di air. Ini kan kita tahu ya, Mustafa yang paling paham. Ini mata air dia ada di ujung kampung Danau Udu, dengan ini dia yang masuk ke Danau Udu. Saya dia bilang kita berpikir ini satu kesatuan. Nah, memang orang dulu kalau membangun sebuah pemukiman pasti ada mata air. Mata air apakah dia di sebelah mana, kemudian ada ditempatkan penanda kampung waktu orang mulai pertama, jadi mereka pandai memilih lokasi. Sebetulnya itulah jadilah wilayah Danau Udu ini. Karena orang yang tahu dari Tondano, Mata air. dari Tondano, Selap, Maumbi, Kolomendek, Kakak sudah ada. Selap, Maumbi dan ada juga jadi dengan Koditan. Cerita. Jadi itu ya itu dia. Jadi apa memang dari luar. Juga dari segala sisi bidang ternyata lokasi air hujan ini mau tidak mau harus tetap dipertahankan. Itu ratusan tahun kan, hutan adat juga kan di sini, ribuan tahun lagi. Masih dari zaman penciptaan Malah memang salah itu dia. Ada sekelompok orang yang memang bisa keluar biasa gitu. Nah, ketika jalan tol bayar ke orang. Kasih lewat sini di gambar. Sepatah dua kata untuk Pak Presiden atau Menteri bagaimana? Kalau sepatah dua kata for kita tahu jelas arahan menteri itu di sini apa geser. Nah kita juga, ini tahu sih keinginan dari PT Jasa Marga Nado Bitung, kong sampai ini mau geser. Tapi sama dengan kita bilang lalu. Bukan karena Bislo itu. Bislo itu ambil king jalang. Tapi ini dia bukan persoalan jalan dan tidaknya. Ini ada keinginan masyarakat untuk tidak berkhianat pada leluhur. Ya. Ketika orang memang mendapat catulah dari para leluhur ketika orang hanya diam. Saat air yang beribu tahun orang jaga terus orang cuma diam. Itu dia. Kita takut dapat kutuk dari leluhur dan juga satu mungkin kita takut juga mau dapat kutuk dari anak cucu. Kebayang nggak pada saat habis air? Orang tua kok bodok jaga air gitu lah. Gitu. Itu kan berupa kutukan dan ngeri. Nanti kita meluruskan kedua. Kita nyari situ waktu itu. Dek. Itu dong lagi berceritain sudah. Sampai sekarang Pemprov di kota Bitung sendiri masih pakai sistem bayar doi air pak pemerintah ada satu hari ada apa di sini penolakan besar di mana Juga sudah yang komunitas adat lagi. ada Mulai adat dan lain. berapa banyak bagus pada kami Orang kalau tidak tahu sini Iya, mesti lihat memang. Datang ke sini kalau mau lihat laku ini kita kurang juga kita dapat sama lagi orang kan cuma monitor DKR dari dulu sudah lihat di berita orang kalau baju ini masakan ini nggak perlu perlu kadang nggak perlu ujang
Lama-lama hilang ini. Kurang satu-satu lama-lama. Soalnya naik aqua satu mungkin ketua. Di grup dulu mau membuat pertemuan khusus soal ini. Ada program awal di SKTA, kalau sudah terjadi, Kali yang datang ini memang cukup sangat luar biasa. Dan setelah dikaji-kaji, ternyata secara dari bidang dari sisi lingkungan ini sangat sangat layak dan sangat penting dan harus dan wajib seorang pecinta alam harus mempertahankan lokasi ini, lokasi air hujan. Karena begini, ini pertama sumber mata air. Kedua, hutan sini masih walaupun sudah ada berubah sedikit, masih lestari lah. Batu, jadi semua unsur alam di sini masih. Kemudian secara budaya, secara nilai budaya ini sangat luar biasa. Lokasi ini adalah lokasi yang sangat bernilai sejarah dari Pakasan Danau, maksudnya dari komunitas adat masyarakat adat Danau punya sejarah sendiri, punya cerita sendiri soal air hujan ini. Jadi secara aturan hukum sebelumnya, satu lokasi yang bernilai sejarah, bernilai budaya dan bernilai lingkungan hidup yang akan yang harus juga bukan cuma orang yang harus memanfaatkan, anak cucu orang juga harus bisa memanfaatkan lokasi ini. Jadi dari sisi aturan sebetulnya pemerintah yang mau membuat lokasi jalan tol ini harus segera menggeser jalan tol dari lokasi ini, karena dari segala aspek tadi itu sangat bernilai. Jadi secara idealisme orang dan secara hukum budaya, hukum lingkungan yang ada di hukum cagar budaya yang ada di Indonesia ini sudah mengatur bahwa memang ini lokasi yang harus diselamatkan, harus tetap dipertahankan. Jadi dasarnya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana orang pecinta alam, pegiat alam untuk bersama-sama melakukan advokasi untuk mempertahankan lokasi ini. Jadi kami dari Forum Komunitas Pecinta Alam Sulawesi Utara akan berupaya juga untuk menggagas advokasi bersama dari semua komunitas pecinta alam di Sulawesi Utara. Dan juga memang bersama-sama dengan komunitas-komunitas budaya, karena alam dan budaya itu tidak terpisahkan, dia satu kesatuan. Jadi ketika orang dulu tuman di sini, orang dulu itu pandai-pandai, orang cari lokasi yang sumber daya alam terjamin, secara adat budaya itu mereka sangat membuat lokasi ini satu kesatuan dengan masyarakat, dengan pemukiman. Nah, ini yang mestinya dari komunitas budaya itu harus juga berupaya untuk mempertahankan ini dari komunitas adat, apalagi dari para pegiat pecinta alam. Mungkin ini yang bisa kami bagikan di sini, bahwa mau tidak mau panggilan pribadi kita sebagai pecinta alam harus. Tapi mau sekarang begini, sekarang apa yang mau kita perbuat itu masalahnya. Yang kita perbuat sebetulnya, kalau saya sih berpikir kita harus bergerak bersama. Jadi kita tidak bisa bergerak hanya 1-2 kelompok. Saya bergerak bersama, menjalin kemitraan semua pecinta alam, komunitas budaya untuk sama-sama mengadvokasi ini. Sekarang lewat Facebook, media, sosial media kan bisa kita gunakan. Kalau boleh setiap ada foto, setiap ada apa itu boleh pakai tagar ini air hujan, itu yang sudah dilakukan sebetulnya oleh Ketua FKPA Bitung dan kawan-kawan yang sudah melakukan. Tapi kita belum apa lagi. Sasaran kita harus lebih ke mengglobal, lebih nasional. Kalau boleh Jokowi boleh datang di sini, boleh
Dan secara aturan, kalau yang saya tadi, secara aturan Undang-Undang Cagar Budaya dan Lingkungan Hidup ini kita punya dasar. Jadi kita bergerak bukan berarti kita tidak punya dasar. Jadi itu. Dan kita berharap kalau ada juga pertemuan besar melibatkan seluruh pecinta alam Sulawesi Utara, mungkin kita bisa hadir kembali untuk bersama-sama bagaimana kita melakukan advokasi bersama soal menyelamatkan lokasi yang sangat indah dan yang bernilai ini. Mungkin itu, jadi ini saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Sedikit perkenalan, beliau adalah ketua FKPA. Dulu. Nah, ketua 3 FKPA Sulut, yang juga adalah praktisi budaya Sulawesi Utara. Jadi mungkin nanti sebentar kalau ada diskusi di Mugulangko boleh sharing mengenai penyelamatan lingkungan yang katanya tadi satu kesatuan dengan adat. Jadi untuk orang perwakilan dari masyarakat adat atau teman-teman yang ingin menyampaikan apa unek-unek untuk ini, tunduk. Terima kasih. Tadi memberikan informasi yang Wesley bilang bahwa pintu tol Danau Wuduk letaknya di Sagrak. Sedangkan di sini yang benar-benar Danau Wuduk, yang sesungguhnya Danau Wuduk, dorang sebodok masyarakat dengan dibujuk jalan tol gratis selama berminggu-minggu. Pintu tol ada di Danau Wuduk, pintu tol ada di Sagrak, dong kasih nama pintu tol Danau Wuduk. Ini kan pembodohan. Presiden pun dibodohi saat peresmian jalan tol sampai Danau Wuduk, padahal pintu tol itu bukan di Danau Wuduk, cuma di Sagrak. Ini pembodohan oleh pihak jalan tol, Jasa Marga Manado Bitung, dan semua pengembang-pengembang yang terlibat dalam pembangunan jalan tol ini sengaja membodohi masyarakat supaya seakan-akan kami di Bitung, kami di Sulawesi Utara telah menyetujui pembangunan jalan tol yang melintasi mata air. Padahal boleh mau dilihat lebih dari 100 orang yang hadir pada saat ini, bukan berarti itu orang tidak mengikuti protap kesehatan. Ini bentuk respon atau penghormatan terhadap ciptaan Tuhan, bahwa ini lebih penting yang orang mempertahankan daripada orang terlalu takut dengan COVID sehingga orang mengambil kesempatan untuk membongkar lahan, merusak lingkungan dengan dalih pembangunan nasional. Orang yang tidak tolak pembangunan nasional, apalagi pembangunan jalan tol yang mempermudah orang akses perjalanan menuju ke Manado. Jadi orang yang hadir di sini tanpa paksaan, adapun yang diundang, ada yang terundang secara langsung, spontanitas datang ke sini untuk menyuarakan hal yang sama, yaitu menggeser jalan tol dari titik mata air Ujang. Tepat tanggal 1 Maret 2020, sebelum pandemi datang ke Indonesia, sebelum pandemi menakuti masyarakat Indonesia, Menteri Basuki Hadi Mulyono, yaitu Menteri PUPR, datang ke sini dan memutuskan untuk menggeser jalan tol. Tapi itu semua diludahi oleh pihak jalan tol. Terbukti sampai sekarang jalur jalan tol, jembatan jalan tol yang melintasi di tempat ini belum tergeser. Apakah menteri bodoh atau pihak jalan tol yang terlalu pandai untuk membodohi menteri? Jadi orang di sini tanpa ada paksaan datang ke sini dengan satu tujuan, mempertahankan air Ujang. Orang boleh lihat di sini titik mata air masih terjaga, yang beberapa bulan lalu sempat mati, bahkan lebih kencang air mata daripada nih mata air yang sekarang ada ini. Jadi kita minta pour teman-teman semua, jangan sebiar mata air ini berganti air mata.
kalau orang pernah meneteskan air mata dan suar pembelaan perjuangan di tempat ini, berarti Tuhan yang tidak pernah mau setinggal orang. Tuhan yang pernah mau sebiar orang yang berjuang demi orang anak cucu nanti. Jadi sepakat semua untuk geser jalan tol dari Air Ujang, geser ke selatan sesuai permintaan Menteri. Jangan meludahi pernyataan Menteri. Ada lagi yang mau saya tambah? Memimpin upacara ini dengan baik, berjalan dengan lancar. Kedua, terima kasih bagi teman-teman dari FKPA, senior-senior yang sudah support orang setelah hadir. Terima kasih senior-senior. Dan kedua, terima kasih buat teman-teman yang support membantu orang. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih. Kedua, terima kasih banyak sekali Pak Bapak Kepala Sekolah Sungai Bitung. Amin. Ibu Kepala Sekolah Sungai, terima kasih banyak. Ibu di sebelah ini Lang. Oke, sekarang mau kawin sana lagi. orang mau tunggu sampai makanan dulu, soalnya sementara ada kemari. Jadi jangan dulu pulang, jangan dulu bubar. Yuk, baku dapat lagi dengan kita Ungke Waseng. Sekarang kita lagi di lokasi Air Ujang. Dan Air Ujang ini yang sekarang kita dengan teman-teman lagi berjuang agar supaya pembangunan jalan tol tidak mengenai mata air Ujang. Karena Air Ujang ini sudah ribuan tahun yang dijaga oleh masyarakat. Punya mandi, sehilang penyakit. Nah, ini trompet teman lagi mau mandi. Mandi kita umpatkan dulu. Karena sudah sekitar 5 tahun atau 6 tahun kita lama nggak di sini, lama nyaman di sini, jadi berpindah dari sini kita ke Sanjuroko. Jangan lupa, jangan buang sampah sembarangan. Kita mau mandi. Siap, Hansa.
Teman, akak, subscribe video di pada sini teman-teman. Subscribe.